Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Alhamdulillah, intibat istighfar, Allahu Akbar. Yes. Okay, let's be slowly before to begin the lesson. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Dipimpin oleh ketua. Marilah kita bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, terima kasih. Clap your hand. Tangan, tangan. Oke, untuk kali ini kita sudah memasuki pada pembelajaran tematik tema 4, yaitu tentang globalisasi. Yang sebelumnya sudah dibahas tentang globalisasi. Ya, coba ada yang tahu apa globalisasi itu? Yuk. Hah? Ayo apa? Karena sekarang sudah masuk pada era globalisasi. Ya, proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, oke, kasih ucap untuk Zaki. Bersama-sama. Good, good, good. Excellent, excellent, excellent. Oke. Sudah tahu tentang globalisasi? Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini Ustaz bawa apa? Air. Air. Air apa ini? Air. Kain batik. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kain batik ini sudah mendapat pengakuan dari dunia. Ya. Siapa yang memberikan pengakuan tersebut? Ada yang tahu? Ini. UNESCO. Apa UNESCO itu? Yuk, ada yang tahu UNESCO? Ada WHO, World Health Organization. Kalau ini apa? United Nations Educational Science. Hah? Apa? Ada yang tahu? UNESCO kan sudah terkenal dari PBB ya. Cultural Organization. Ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang ilmu, pengetahuan, sains dan budaya. Berarti batik ini sudah mendapat pengakuan dari UNESCO, dari dunia. Nah, bagaimana agar masyarakat di Indonesia itu tahu kalau batik ini sudah diakui oleh dunia? Apa yang harus dilakukan? Salah satunya yaitu dengan cara melestarikan. Apa lagi? Ayo. Memakai ya juga bisa. Apa lagi? Dengan cara apa lagi yang paling terpenting? Mempromosikan agar kebudayaan yang kita miliki seperti kekayaan batik ini tidak diklaim oleh negara lain. Oke, bagaimana caranya mempromosikan? Yaitu dengan cara melalui pembuatan dalam reklame. Nah, inilah pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang reklame. Oke, doa sudah. Open your book on page 10. Ya, open your book on page 10. Di situ ada tentang reklame. Oke, sebelum saya jelaskan secara detailnya, ya, coba ada yang tahu apa sih itu reklame?
reklame. Pengertian reklame dan ciri-ciri reklame. Yuk, Mbak. Please raise your hand if you can answer my question. Angkat tangan jika mau menjawab. Yuk. Ya, Amel. Apa reklame? Ya, reklame itu adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Nah, sudah tahu seperti reklame? Coba diulang, apa itu reklame? Nah, ini yang kita gunakan untuk memperkenalkan kain batik yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan salah satunya dengan cara membuat reklame. Apa sih tujuan daripada reklame tadi? Tadi sudah jelas reklame itu adalah ya, apa tujuannya? Ya, untuk menawarkan dan menggajak atau memberitahukan kepada masyarakat umum. Ya. Nah, kemudian berdasarkan secara perdagangannya bahwa reklame itu dibagi menjadi berapa? Dua. Ya. Ada reklame komersial dan reklame non komersial. Nah, oke, di sini nanti Ustaz bawa contoh tentang reklame komersial dan reklame non komersial. Apa sih reklame komersial itu? Yuk, ada yang tahu? Iya, dikatakan komersial. Apa sih komersial itu? Komersial itu berhubungan dengan keuangan. Nah, ya, berarti berbicara tentang keuangan. Nah, dengan ada berbicara keuangan berarti ada hubungannya dengan bisnis atau perdagangan. Nah, berarti reklame dibagi menjadi dua. Secara apa? Reklame komersial dan reklame non komersial. Ya, sudah tahu kan reklame komersial adalah reklame yang ditawarkan produk yang ditawarkan yang mengandung bisnis atau perdagangan. Nah, apa tujuannya? Reklame komersial sudah tahu tadi bahwa reklame ini reklame komersial adalah reklame yang digunakan untuk perdagangan atau menawarkan bisnis. Tujuannya agar ya bisa tertarik dan dia mau beli produk yang kita tawar. Oke, good job. Nah, kalau reklame komersial berupa apa? Ya, sifatnya mengajak orang lain untuk beribadah, melakukan sesuatu kebaikan. Nah, gitu. Sudah paham tentang reklame komersial dan komersial? Oke, di sini ada beberapa contoh. Akan Ustaz sebutkan saja mana yang termasuk komersial dan mana yang termasuk non komersial. Coba perhatikan reklame yang ada di sini. Di sini ada ayo kita lestarikan tumbuhan langka seperti bunga rendesia. Kemudian ada contoh reklame cintai produk Indonesia dengan berbagai macam gambar produk. Yuk, coba di antara kedua tersebut manakah yang termasuk reklame komersial? Cintai produk Indonesia. Apakah betul dikatakan komersial? Ya. Apa alasannya? Tadi komersial apa? Yuk. Nah, kalian harus bisa membedakan antara reklame komersial dan reklame non komersial. Walaupun ini gambarnya ada berbagai macam tentang produk yang ada di Indonesia, tetapi tidak ada kata-kata aduan untuk dijual. Berarti sudah termasuk apa ini? Non komersial. Yang hanya ada kata-kata cintai produk Indonesia. Berarti ini termasuk non komersial. Kalau non komersial
Berarti silakan, ayo dapat diskon 50%. Itu ada termasuk produk. Nah, ini dianjurkan untuk membeli produknya. Paham ya, antara komersial dan komersial? Nah, kemudian tentang reklame sendiri, berdasarkan jenisnya reklame itu dibagi menjadi 3. Ya, apa saja? Reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Oke, biar lebih jelas lagi perbedaannya apa sih reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame audio, apa reklame audio? Suara atau bunyi tertentu. Oke, saya kasih contoh tentang reklame audio. Oke, misalnya reklame audio contohnya seperti ini. Saya misalnya punya, ada yang punya makanan? Saya punya reklame ini. Ya. Gunakan bookmaker biar untuk pekerjaan yang kita lakukan sukses. Ini termasuk apa? Audio, ya, termasuk reklame audio. Kata-kata ajakan dalam hanya berbunyi dalam bentuk suara. Tapi kalau visual, contohnya seperti ini dalam bentuk gambar. Paham ya? Kalau suara, belilah produk ini, misalnya ini termasuk audio visual. Kalau visual apa audio? Audio. Kalau visual berupa gambar, reklame. Ini reklame visual. Kalau audio visual, reklame yang digunakan dengan cara mendengarkan dan juga melihat gambar. Reklame audio, terus reklame visual, kemudian reklame ya. Nah, sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya tentang ciri-ciri reklame. Coba silakan kalian dibaca halaman 10 tadi tentang ciri-ciri reklame. Yuk, apa saja yang pertama? Memberi informasi, membujuk dan mengajarkan pada masyarakat. Seperti pemberitahuan diumumkan ya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca meminat untuk membeli produk atau melihat produk tersebut. Yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Apa sih itu slogan? Yang ada di dalamnya itu. Kemudian yang keempat, ya, terdapat gambar yang menonjol dan paling yang menjadikan biar membaca melihat dan tertarik untuk membaca, maka harus ada gambar yang menonjol. Yang kelima, ya, ini letaknya harus rapi. Oke, dari materi yang sudah kalian pelajari tadi tentang reklame, silakan kalian membuat kelompok. Ya, kita akan buat kelompok dengan tugas. Ada yang membuat reklame secara audio, ada yang membuat reklame visual, dan ada yang reklame audio visual. Nanti sama-sama. Oke, kita bagi 3 kelompok. Ada yang membuat audio, ada yang membuat visual, dan ada yang membuat reklame audio visual. Sudah tahu kan tentang ciri-ciri pembuatannya tadi? Sudah siap? Oke, clap your hand. Pasang, benar. Oke, silakan membuat 3 kelompok dengan membuat. Saya kasih kelompok pertama, ya. Ini kelompok pertama ya. Kelompok kedua, kelompok ketiga ini semua ya. Kita kelompok 3. Oke, kelompok pertama silakan membuat tentang reklame audio visual.
Ya berarti dengan menggunakan HP. Kalau audio visual menggunakan HP. Silakan cari produk yang akan kalian buat. Kalau yang kelompok 2 visual. Visual berarti menggunakan gambar. Kalau kelompok 3 silakan kalian membuat ya audio dengan menggunakan kata-kata. Paham tugasnya? Sebelum saya tutup, kita berhenti kembali terhadap pembelajaran yang sudah kita jelaskan tadi. Coba, siapa yang memperkenalkan kain batik Indonesia? Ini merupakan organisasi dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Oke. Sekarang perkenalkan batik yang kita miliki dengan menggunakan apa? Reklame dibagi menjadi berapa? Ya. Ya, berdasarkan jenisnya dibagi menjadi berapa? Ya. Oke, cukup sekalian dari pelajaran pada hari ini. See you next time ya. Kita jangan lupa tugas-tugas yang sudah saya berikan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tugasnya buat audio.